Ratusan karyawan PT Freeport yang di PHK secara sepihak datang ke Jakarta melakukan aksi menuntut hak mereka untuk dapat dipenuhi oleh PT Freeport dan juga negara di Istana Merdeka. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah yang telah mendukung dan memberikan fasilitas untuk tinggal sementara di lingkungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Setelah menempuh perjalanan selama 10 hari melalui transportasi laut, ratusan eks-karyawan PT Freeport yang mayoritas penduduk asli Papua melanjutkan aksinya berjalan dari gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuju depan Istana Negara. Mereka menuntut hak-haknya sebagai mantan karyawan untuk dipenuhi dan meminta negara hadir untuk memberikan bantuan yang mendesak PT Freeport untuk bertanggung jawab. Harapan dan tuntutan langsung disampaikan oleh Koordinator Aksi Julius Mairu. Mereka menunjukkan ID card mereka selama mereka bekerja sebagai bukti bahwa mereka benar-benar karyawan PT Freeport. Nah, jujur saya mau katakan bahwa kita tidak tahu harus kemana. Bahkan kita berencana untuk nginap di trotoar, di jalanan. Karena kita orang Papua nggak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Kita ingin sekali ada di trotoar. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah jujur saya mau katakan bahwa terima kasih buat PP Muhammadiyah yang dengan tangan terbuka mau menerima kami apa adanya. Jujur kami yang datang ini 90% Nasrani. Tapi luar biasa PP Muhammadiyah untuk menerima kami begitu saja. Tanpa pandang bulu, tanpa menimbang apa-apa. Ini siapa dari mana, yang pasti dia terima kami tangan terbuka dan bersedia membantu kami dengan cara dia. Nah, itu satu hal yang luar biasa apresiasi buat Muhammadiyah. Ya, terkait dengan tuntutan yang tadi Mbak tanya, mungkin sudah sering mendengar di media, melihat nonton TV dan sebagainya, ada berita cetak dan sebagainya. Mungkin semua orang akan percaya dengan berita itu. Tapi saya mau bilang kenapa hari ini kita ada di sini? Kita ada di sini karena semua berita yang dikabarkan oleh Freeport itu tidak benar adanya. Nah, PHK yang didengungkan sama perusahaan, yang pasti itu satu pembohongan publik. Nah, memang kita bukan orang hukum, kita awam mengenai hukum. Tapi yang pasti, setahu kami, pemahaman kami bahwa putusan PHK harus ketok palu. Ini belum ada sama sekali. Jadi yang sebenarnya terjadi seperti apa? Nah, yang terjadi sekarang ini, kalau kita cek ID kita, status kita di perusahaan sudah hilang semua. Nah, dia sembunyikan itu, yang punya akses saja yang bisa buka itu. Nah, kemudian ada teman-teman yang dihubungi masing-masing orang. Nah, ini kan kesalahan sebetulnya. Satu hal yang saya mau bilang, bahwa kami datang ke sini tidak mengatasnamakan lembaga apapun, tidak. Tapi kami datang ke sini atas nama orang mau kerja. Jadi kalau ada yang klaim bahwa lewat serikat itu, lembaga itu, tidak. Saya mau katakan di sini tidak sama sekali. Kita datang atas nama pekerja mogok. Nah, satu hal yang saya mau bilang di sini bahwa yang dilakukan perusahaan Freeport terhadap anak bangsa sungguh luar biasa. Ada hal-hal yang kita ingin tuntut di sini. Yang paling pertama adalah kita ingin negara ini hadir. Untuk apa? Yang pasti semua orang bertanya, untuk apa sih kalian minta negara hadir? Karena dia harus mewakili undang-undang yang telah dia buat. Kita ingin aturan yang dikeluarkan sama Freeport tentang tenaga kerja furlock namanya itu. Kita sudah bolak-balik undang-undang tenaga kerja 2013 sampai detik ini tidak kita dapat yang namanya furlock. Nah, negara harus hadir untuk mengatakan furlock ini ada atau tidak, bagaimana sanksinya. Nah, kedua, andai kata putusannya itu tidak ada dan tidak benar, yang dilakukan Freeport ini salah, otomatis kewajiban pemerintah dengan perusahaan sendiri harus mengembalikan seluruh pekerja yang ada ke tempat kerja semula dengan status yang sama, dan kemudian membayar seluruh kerugian yang dialami oleh pekerja yang sekarang ini mogok. Nah, berapa jumlahnya, Pak? 8.300. 8.300 kalau akumulasi ditambahkan dengan anak istri, minimal anaknya 2. Berarti kurang lebih 32.000 jiwa yang menderita. Pula siapa? Nah, terkait dengan persoalan yang ada sekarang ini, yang sangat disayangkan, ada poin ketiga. Poin ketiga itu apa? Kalau poin kedua sudah dijawab sama pemerintah atas amanah undang-undang, dengan demikian poin ketiga harus dilaksanakan. Apa? Siapapun dia yang telah membuat hal ini terjadi, wajib kena sanksinya. Siapapun dia, entah dari orang asing atau anak bangsa, harus. Nah, terus terkait dengan bagaimana tanggapan pemerintah terhadap kita, sangat miris kalau kita nonton TV lalu ada kita punya bapak bangsa katakan bahwa Papua itu senang. Hari ini saya katakan nonsen. Mohon maaf Pak Jokowi, nonsen. Kenapa? Di Papua masih menderita banyak. Orang Papua yang punya tanah sendiri masih hidup di pinggir jalan. Ini fakta. Pak Jokowi kemarin kunjungi ke Timika. Jangankan melihat, melirik pun tidak. Pengawalan itu berlapis. Sangat-sangat disayangkan. Kita yang lagi menderita. Dia datang di Timika tapi tidak bisa melihat kami.
Nah kemudian jauh sebelum itu ada Fadlison yang katanya mau kunjungi Papua untuk masalah otsus. Kunjungannya bukan ke Pemprov, datang ke Tembagapura. Tembagapura bukan Jayapura kota provinsi, bukan. Itu daerah perusahaan. Nah ini pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh rezim yang sekarang ini terhadap masyarakat Indonesia. Tuntutannya sekarang apa Pak? 3 poin tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah pemerintah harus hadir untuk menegakkan aturan. Aturannya apa yang tadi saya sebutkan terkait dengan furlok yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, andai kata perusahaan itu salah karena melakukan furlok, dengan sendirinya kewajibannya adalah untuk mengembalikan seluruh pekerja plus membayar semua hak yang dikebiri selama ini. Yang ketiga, siapapun dia pembuat masalah ini wajib kena sanksi. Itu 3 tuntutan yang paling di atas kita ajukan. Rata-rata yang datang ke sini yang telah di PHK itu bekerja di Freeport sudah berapa lama Pak? Ya kalau saya sendiri baru 22 tahun. 20 tahun? 22 tahun. Tanpa ada kompensasi apapun? Nah terkait dengan kompensasi mungkin sempat dengar bahwa masalah ini sudah selesai dengan MOU yang dibuat antara PP Serikat Pekerja SPK kemarin dengan pihak-pihak terkait. Saya mau katakan, karena kita dari yang kena imbas tidak dilibatkan, maka kita menolak dengan tegas. MOU yang dibuat itu tidak sah. Dan pelimpahan hak kami sudah serahkan ke kuasa hukum Lokataru untuk bagaimana menindaklanjuti ini ke depan. Nah, akan berapa hari Pak stay di Jakarta? Di Jakarta, target kami 1 bulan. Targetnya 1 bulan. Tapi kalau belum selesai kita akan bertahan, mati pun kami mau demi perjuangan keadilan di tanah Papua khususnya. Harapannya untuk Bapak Jokowi? Ya paling tidak, sebagai bapak bangsa dia melihat penderitaan anak bangsa. Kami adalah anak-anak bangsa yang selama ini kami merasa diterlantarkan, kami merasa dianaktirikan. Boleh-boleh saja rezim ini katakan bahwa jalan tol dan sebagainya, tapi saya mau ingatkan bahwa satu hal, bahwa Papua tidak pernah menikmati itu. Papua punya tanah yang sudah bangun kota Jakarta begini bagus, tapi Papua sendiri tidak pernah menikmati apa yang menjadi haknya. Sungguh ironi, Papua yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, namun masyarakatnya jauh dari kata makmur. Rintihan mereka yang terlalu lama menyaksikan saudara-saudara mereka tumbang, menggelora menjadi api kegeraman dan perjuangan tanpa henti untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga pemilik bumi Papua. Arina Nur Rohmah, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.